Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan mendiskusikan tentang kematian dalam perspektif tafsir. Sebelum kita masuk dalam penafsiran ayat, ingin saya sampaikan dulu bahwa kematian itu hal gaib. Hal gaib itu artinya kita nggak melihat, tidak merasakan, mendengar, meraba. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mendiskusikan kematian karena kita tidak tidak pernah merasakan kematian atau melihat kematian itu sendiri. Tetapi kemudian kita bisa memperoleh pengetahuan dari orang yang tahu hal gaib, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita membahas hal gaib termasuk kematian, surga, neraka, malaikat, jin, dan seterusnya, itu sumbernya ada dua, Pak. Sumber yang pertama adalah sabda Nabi, hadis Nabi, dan itu tidak boleh dibantah. Yang kedua, tafsir atas ayat-ayat Al-Quran. Ada ayat ditafsirkan, lalu memunculkan kesimpulan terkait sesuatu yang gaib. Karena yang kedua ini adalah hasil penafsiran, maka dia bisa benar, bisa salah. Jadi saya tegaskan lagi, ketika membahas masalah gaib, kalau ada hadisnya terima saja, jangan dibantah, jangan dikritisi. Tapi kalau penafsiran, dan orang siapapun boleh menafsirkan, maka kebenarannya relatif. Kita tinggal pilih pendapat-pendapat yang ada sambil menghormati pendapat yang berbeda. Itu kalau tafsiran. Lalu bagaimana untuk mengetahui di antara perbedaan pendapat mufassir mana yang benar? Nanti nanya ke Tuhan langsung, Bapak Ibu sekalian. Karena banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan perdebatannya, nanya ke Tuhan langsung. Jadi saya nggak tahu kapan, apakah setelah dihisap atau belum. Itu nanti pikirin dari sekarang nih, kira-kira ada yang mau ditanyain atau enggak. Kalau sempat ya, kayaknya sih nggak sempat ya Pak ya. Orang kalau udah masuk surga itu nggak mikirin lagi apa-apa kecuali ini mana bidadarinya ini mana makanannya, ini mana gitu kira-kira. Kalau masuk neraka juga udah nggak kepikiran. Jangan diprotes kalau kemudian saya mencoba membahas tentang kematian. Lo kan yang ngomong belum mati. Saya bisa menjelaskan kematian, atau Bapak juga dan Ibu juga bisa menjelaskan kematian kalau punya sumbernya. Tadi yang kita bilang, hadis Nabi dan tafsiran ayat. Karena walaupun saya dan Bapak Ibu belum mati, kita bisa menjelaskan, yang penting ada sumbernya. Itu mirip dengan saya menjelaskan haid dan nifas. Seumur hidup saya nggak tahu haid itu kayak apa, tapi saya bisa menjelaskan karena ada buku-buku yang menjelaskan apa itu haid, apalagi misalnya hukum orang yang haid dan nifas. Jadi jangan protes, Ustadz ngapain jelasin ngomong tentang haid, orang nggak pernah haid. Ya yang emang nggak pernah haid, tetapi karena ada buku-buku yang membahas tentang haid dalam perspektif fikih, saya bisa menjelaskan, Bapak dan Ibu juga bisa.